petang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Ibadah keluarga hari ini, Rabu 8 Juli 2020 adalah ibadah keluarga bernuansa Pelkat PKP. Biarlah penyembahan melalui ibadah ini mendatangkan damai sejahtera bagi kita semua, secara khusus bagi seluruh anggota PKP. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Menjadi pendamping suami dalam suka maupun duka, serta menjadi seorang ibu bagi anak-anak adalah sebuah kebanggaan kami, di mana kebanggaan itu diwujud nyatakan dalam kegiatan sehari-hari untuk melayani seluruh anggota keluarga. Bahkan saat ini, di mana sebagian besar aktivitas setiap anggota keluarga berada di rumah, maka adalah sebuah tanggung jawab bagi kami untuk menciptakan rasa damai dan penuh kasih, sehingga suami dan anak-anak kami merasakan sukacita meskipun harus bekerja di rumah, harus belajar di rumah, bahkan harus beribadah di rumah. Atas pertolongan Tuhan, maka kami mampu menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan rumah tangga kami. Oleh karena itu, kami datang untuk menaikkan ungkapan syukur bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya. Dengan puji-pujian bersyukurlah kepadanya dan puji namanya. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dengan puji-pujian. Nyanyian umat Gita Bakti 12 ayat pertama dan kedua. Masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, suara sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong, dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, suara sukacita, kini dan selamanya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan hadirat Allah dan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, umat-Mu datang menghadap kehadirat-Mu untuk menyatakan rasa syukur melalui doa dan puji-pujian, karena Engkau telah memampukan kami berdiri teguh dalam berbagai kondisi sepanjang minggu berlalu. Kiranya Engkau berkenan menguduskan dan menjumpai umat-Mu ini, supaya kami dihibur dan diyakinkan bahwa Engkau selalu menyertai kami. Pimpinlah seluruh prosesi ibadah umat-Mu ini, sehingga kami berjumpa dengan Dikau dalam pemberitaan firman, serta mendapatkan damai sejahtera untuk melanjutkan kehidupan kami dalam segala usaha, kerja, dan pelayanan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita masih berdiri, kita membaca pujian berbalasan, yaitu terambil dari Mazmur
133 bait yang pertama dan bait ayat pertama dan yang ketiga. Sebagaimana kita membaca Mazmur, kita baca secara berbalasan. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh di janggut, Meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun. ke atas gunung-gunung Sion. Sebab ke sana Tuhan memerintahkan berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari Kitab Bakti 6 bait yang pertama dan yang kedua. Bernyanyilah orang percaya, bergema dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman pada hari ini, di mana ibadah hari ini bernuansa Pelkat PKP, dan hari ini di belakang saya didampingi oleh dua orang anggota Pelkat PKP yang bersama-sama dengan kita dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan sapaan firman Tuhan tentang kehidupan kita secara khusus bagi kaum perempuan GPIB, dalam hal ini Pelkat PKP Jemaat GPIB Petra Bogor, mari kita minta bimbingan Roh Kudus, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan ketika Engkau boleh menyapa kami kembali pada hari ini melalui firman-Mu. Dan sebelum kami mendengar, sebelum kami memahami, yang pada akhirnya juga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, kami memohon pertolongan-Mu. Kami mohon bimbingan Tuhan, sehingga kami siap dengan kekuatan dari firman-Mu untuk melanjutkan fungsi dan tanggung jawab kami secara khusus bagi kaum perempuan di jemaat kami. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu. Demi Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan bacaan firman Tuhan kita. Dan pada hari ini sapaan firman Tuhan terambil dari kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Kalau sudah kita mendapatkannya, maka bacaan Alkitab ini akan dibacakan oleh salah satu pengurus dari Pelkat PKP. Kami persilakan. Bapak Ibu, untuk menghormati firman Tuhan yang akan kita bacakan, kami undang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus untuk bangkit berdiri. Pembacaan firman Tuhan pada ibadah keluarga hari ini terambil pada kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat ke-15 sampai dengan 22. Hakim-Hakim 7 ayat ke-15 sampai 22. Demikian bunyinya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah.
Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, "Bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu." Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, "Perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, 'Demi Tuhan dan demi Gideon.' Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, 'Pedang demi Tuhan dan demi Gideon.' Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain, lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Jerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, khususnya kaum perempuan, tapi saya lebih enak memanggilnya kaum ibu. Tema pada renungan kita pada malam hari ini sesuai dengan tata ibadah kita diberi judul Kerjasama Berbuah Manis. Dan tema ini diambil dari Sabda Bina Umat hari ini tanggal 8 Juli 2020 dalam renungan malam. Dan bacaan itu kita membacanya tadi bersama-sama dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Mari kita pahami dulu bacaan kita sebelum kita lebih dalam lagi menggali tentang kondisi saat ini secara khusus dalam hal persekutuan kaum perempuan. Kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim itu tidak sama dengan saat ini bahasa hakim-hakim. Kalau hakim-hakim zaman sekarang mau bicara tentang hakim dalam sebuah pengadilan dan lain-lain. Tetapi di dalam perjanjian lama, hakim-hakim itu adalah seorang pemimpin, salah satu orang yang dipilih Tuhan untuk melakukan sebuah pekerjaan Tuhan. Seseorang yang dipilih Tuhan untuk membawa umat Tuhan yang mengalami sebuah pergumulan keluar dari pergumulan itu sendiri. Salah satunya adalah bacaan kita hari ini mau bicara tentang Gideon. Nah, garis besar apa yang disampaikan kitab Hakim-Hakim ini mau bicara tentang bagaimana dampak dari umat Allah yang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Dampaknya seperti apa? Itulah yang digambarkan terus dari kitab Hakim-Hakim ini. Nah, di dalam bacaan kita pun sama halnya. Kalau kita membuka di pasalnya sebelumnya, yaitu pasalnya yang ke-6, kita lihat kondisinya. Yang pertama pasal ke-6 ayat yang pertama, di situ mau dikatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan,
Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Jadi kondisinya sama seperti yang saya sampaikan, bahwa bangsa Israel dalam hal ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga berdampak kepada kesusahan yang boleh terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian. Orang Midian menyerbu mereka, merampas semua harta milik, mengambil semua bahan makanan dan lain-lain, yang pada akhirnya bangsa Israel lari. Mereka ke tempat-tempat perlindungan di pegunungan, di gua-gua, dan di kubu-kubu. Dan pada akhirnya yang dirasakan bangsa Israel itu adalah sebuah kelaparan, kesusahan, dan lain-lain. Nah, itu yang terjadi apabila pada saat bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dari bacaan kita dari pasal 6 sampai dengan bacaan kita hari ini mau menggambarkan bagaimana kondisi bangsa Israel yang mengalami kesulitan. Nah, akan tetapi Allah tidak meninggalkan begitu saja. Karena janji penyertaannya, maka ketika bangsa Israel mengeluh dan menyampaikan keluhan itu kepada Tuhan, meminta pertolongan, saat itulah Allah mulai melakukan perannya sebagai Allah yang berkuasa, sebagai Allah yang melindungi bangsa Israel. Tema kita hari ini bicara tentang kerjasama yang berbuah manis. Nah, melalui perikop ini mari kita lihat apa bentuk kerjasamanya dari beberapa tokoh-tokoh yang diceritakan saat ini. Ada Gideon dalam hal ini, ada Allah sendiri, dan ada bangsa Israel. Nah, kalau secara umum kita mau mengartikan kerjasama itu kan adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu orang, tetapi beberapa orang untuk mencapai sebuah tujuan yang sama. Itu secara umum gambaran tentang kerjasama. Nah, dari perikop bacaan kita mau dijelaskan. Hal yang pertama adalah Allah mengutus atau memilih Gideon untuk melakukan sebuah tugas, di mana Allah memiliki tugas merancangkan pembebasan bangsa Israel dari tangan orang Midian. Nah, ketika diberikan tugas Gideon, memang di awal-awalnya dia merasa, wah ini belum yakin betul nih, apakah benar Tuhan memilih saya begitu sebagai orang yang untuk memimpin bangsa Israel untuk keluar atau untuk memenangkan, melawan bangsa Midian itu sendiri. Tetapi pada akhirnya dia percaya bahwa ya, saya adalah orang yang dipakai Tuhan, dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, membebaskan bangsa Israel dari tangan-tangan orang Midian pada saat itu. Nah, mari kita kembali ke teks bacaan kita dari Hakim-Hakim pasal 7, dari mulai ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Kita mau lihat sama-sama bagaimana peran kerjasama itu terjadi di tengah-tengah bacaan kita saat ini. Yang pertama adalah, kita kembali di dalam Gideon pasal 7, kalau Bapak Ibu baca, di situ jelas sekali terlihat perannya Allah dan perannya Gideon. Bersama-sama memiliki tujuan yang satu, untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Midian. Nah, pada saat itu Gideon bermaksud untuk menyerang bangsa Israel. Dia mengumpulkan ribuan orang, 30 ribuan lebih orang, untuk menyerang orang-orang Midian. Tetapi Allah saat itu memiliki peran. Allah mau bilang begini, nggak usah banyak-banyak, tidak usah banyak-banyak. Maka Allah menyaring orang-orang itu dari mulai dicatat 32 ribu umat Allah yang mau menyerang bangsa Midian, yang pada akhirnya menjadi 300 orang. Dari saringan tersebut menjadi 300 orang. Orang-orang itulah yang diberikan Allah kepada Gideon untuk melakukan perlawanan terhadap orang-orang Midian itu sendiri. Dengan maksud adalah, ya jangan sampai orang-orang Israel merasa dirinya, wah ini kan perjuangan ini, saya memenangkan perjuangan ini karena saya, karena orang-orangnya cukup banyak. Bukan hal itu. Allah pengen sekali memperlihatkan bahwa akulah Allah yang berkuasa, akulah Allah yang melindungi engkau. Sehingga disaring betul-betul dari mulai ribuan orang sampai kepada 300 orang. Nah, itu peran yang pertama dari Allah. Allah menyaring.
Nah kalau kita lihat, maka terjadi sebuah komunikasi antara Gideon dan juga Allah itu sendiri. Sebuah kerjasama, hal yang paling penting adalah sebuah hubungan. Salah satu contoh, organisasi akan mudah rapuh bukan karena anggotanya tidak mampu. Akan rapuh bukan karena kemampuannya, pola pikirnya dan lain-lain. Tetapi sebuah organisasi atau kumpulan dalam hal melakukan kerjasama akan rapuh ketika hubungan tidak ada. Ketika hubungannya tidak baik, tidak terjalin komunikasi yang baik yang pada akhirnya akan menjadi hancur. Pada umumnya seperti itu. Nah gambaran dari bacaan kita mau memperlihatkan bagaimana Allah bercakap-cakap melakukan komunikasi. Dan juga Gideon melakukan komunikasi kepada Allah. Ketika Gideon membawa banyak, Allah bilang tidak usah, kita saring dulu sampai 300. Itu peran Allah yang pertama. Gideon dalam hal ini oke, dia percaya kepada Tuhan, dia menurut dan setia kepada Tuhan. Hal berikutnya yang dilakukan Gideon adalah dia membuat sebuah strategi. Di mana kalau di dalam bacaan kita dari 300 orang itu 100 dibagi 3 kelompok besar, 100 di tempat ini, 100 di tempat ini, dan 100 di tempat ini. Dia persiapkan segala sesuatu. Dan strateginya adalah diperlengkapilah ke 100 orang itu dengan barang-barang yang biasa-biasa saja begitu ya. Barang-barang yang tidak luar biasa, tidak ada alat perang yang luar biasa. Dia hanya diberikan sangkakala, buyung kosong, dan suluh. Buyung itu adalah tempat menaruh dari tanah liat, terbuat dari tanah liat. Itu biasanya digunakan untuk menaruh minyak atau minuman. Hanya bawa itu untuk berperang. Secara logika tidak mungkin begitu ya. Orang mau melawan orang-orang Midian yang jumlahnya tidak sebanding. Bangsa Israel 300, tapi jumlah orang Midian ribuan. Di dalam Alkitab tercatat di pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-5, di situ jelas sekali terlihat, kalau saya bacakan, sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datang itu banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Itulah kondisi bagaimana ketidakseimbangan pasukan Midian dan bangsa Israel. Terlebih dari itu perlengkapannya tentu mereka lengkap. Nah, bangsa Israel, strategi yang dilakukan Gideon adalah hanya memperlengkapi orang-orang ke-300 orang itu dengan diberikannya sangkakala, buyung kosong, dan suluh di dalam buyung itu. Nah, hanya itu perlengkapannya. Di sini tidak dijelaskan apakah mereka membawa pedang dan lain-lain. Itu perannya Gideon, dia membuat sebuah strategi. Dan peran selanjutnya ada pada ayatnya yang ke-21, ke-22. Di situ jelas digambarkan bagaimana Allah melakukan perannya. Ayat yang ke-22, sedang 300 orang itu meniup sangkakala, maka perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain, lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Allah mulai melakukan perannya. Ketika semua strategi dijalankan, meniupkan sangkakala, memecahkan buyung, pada saat itulah Allah melakukan perannya. Jadi kalau kita mau lihat gambarannya, pertama kali melakukan peperangan itu Allah sendiri yang melakukan perannya. Dia membuat bagaimana orang-orang Midian memiliki rasa ketakutan yang mendalam, akhirnya dia mengeluarkan pedangnya dan saling membunuh. Itu yang terjadi. Nah Bapak Ibu, khususnya kaum perempuan yang terkasih, kalau kita melihat dalam konteks tema kita kerjasama berbuah manis, maka tiap-tiap orang yang di dalamnya memiliki peran masing-masing sesuai dengan kemampuan dan talentanya. Dari perannya itu kita mau melihat ada sebuah kerjasama yang terjadi yang pada akhirnya mencapai sebuah keberhasilan. Dalam konteks bacaan kita, kalau kita lanjutkan terus di pasalnya yang ke-8, akhirnya bangsa Israel boleh memenangkan perlawanannya dan mengusir orang-orang Midian dari tempat kedudukan bangsa Israel. Nah, inti dari bacaan kita sesungguhnya mau bicara tentang bagaimana hubungan kerjasama yang baik antara Allah
dan juga Gideon. Gideon percaya kepada Allah, kemudian dia yakin bahwa Allah akan menyertainya sehingga ia tidak ragu lagi untuk melakukan apa yang menjadi kehendak dan tugas yang diberikan kepadanya, kepada Gideon untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya. Akhirnya dia boleh memenangkan peperangan itu sendiri. Nah, hal yang menarik yang mau kita bagikan, yang saat ini firman Tuhan bagikan kepada kita, yang pertama adalah ketika konteks kehidupan peperangan ini terjadi dalam hidup kita, pada saat ini khususnya kaum perempuan atau kaum ibu, nah sama halnya saat ini pun hidup kita sedang berjuang. Ya, bisa juga dikatakan bahwa hidup ini adalah sebuah peperangan. Kita sedang berjuang melawan berbagai kondisi saat ini. Seorang perempuan bukanlah seorang yang lemah. Jadi kalau kita perhatikan tugas-tugasnya perempuan dan tugas kaum ibu dan kaum suami memang memiliki tanggung jawab yang sama. Bukan berarti seorang suami tanggung jawabnya lebih besar dari seorang istri, atau sebaliknya, tiap-tiap kita tentu bekerja sama untuk melakukan fungsi dan tanggung jawab. Memiliki satu tujuan, memiliki satu dasar untuk melakukan sebuah kegiatan khususnya dalam kehidupan dan konteks keluarga itu sendiri. Nah, kaum perempuan atau kaum ibu memiliki tugas yang luar biasa, memang sama. Tetapi saya melihat lebih cenderung tuntutan seorang ibu lebih banyak daripada seorang suami, seorang suami atau seorang laki-laki. Baik tuntutan secara sosial ataupun dalam kehidupan keluarga. Salah satu contoh, kalau anaknya bandel melakukan sesuatu, yang paling pertama disalahkan adalah orang tua. Dalam hal ini pasti ibunya, begitu ya. Ini gara-gara ibunya nggak ngawasin, nggak mendidik anak dengan baik sehingga anaknya melakukan hal-hal yang tidak baik. Ketika seorang ibu melakukan pola pengajarannya salah, ujung-ujungnya yang disalahkan adalah seorang ibu. Nah, tuntutannya banyak yang dialami oleh seorang ibu. Kalau kita mau bicara tentang tugas dan tanggung jawab, nah ini mungkin nanti bisa cerita begitu ya. Tugas dan tanggung jawab seorang ibu dari mulai subuh sampai tengah malam tidak ada hentinya. Kalau saya sebagai suami, ya pulang kerja selesai sampai di rumah. Tetapi seorang ibu dalam kehidupan rumah tangga tentu memiliki fungsi dan tugas yang begitu banyaknya. Tadi salah satu pengurus Ibu Iing begitu ya, menyampaikan dalam ungkapan situasinya bagaimana kondisi saat ini yang menghantar, yang mau melibatkan peran ibu lebih besar lagi. Ketika banyak aktivitas yang dilakukan di rumah, ibadah keluarga, belajar di rumah, dan lain-lain. Suka nggak suka, mau tidak mau, peran ibu nambah lagi. Kalau biasanya anak sekolah belajarnya di sekolah, anak-anak kita, sekarang belajarnya di rumah online. Nah, ketika ada kesulitan, ya pasti ibunya sudah mulai buka atau browsing Google begitu ya. Belajar lagi, ini rumus Pitagoras bagaimana nih? Rumus segitiga sama sisi bagaimana nih? Kalau enggak anak tanya, susah kita jawabnya. Udah mulai belajar lagi, susah memang ya. Akhirnya seorang ibu harus belajar. Lebih dari itu, kondisinya yang terjadi saat ini ketika seorang ibu harus mengatur kehidupan rumah tangga dalam hal perekonomian. Kalau biasa-biasa nggak ada masalah. Tetapi kalau sudah mulai hitung-hitungannya sudah menjadi sebuah permasalahan, contohnya biasanya gaji sekian cukup untuk makan 1 bulan. Tetapi akhirnya dalam kondisi dampak saat ini gajinya mulai menurun sedikit, mungkin 50%. Nah, sudah mulai berpikir tuh kaum ibu nih, ini cukup nggak ya? Tadinya sekian, tadinya misalkan 10, sekarang jadi 5. Tetapi kan makan itu harus terus tiap bulan. Tidak bisa, karena gajinya hanya 5, lalu makannya ya hanya setengah bulan saja. Tidak mungkin itu. Nah, dari kondisi itu, maka itu adalah perjuangan kaum ibu. Bagaimana mereka harus terus melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya untuk melaksanakan apa yang menjadi tuntutan, apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai kaum ibu di tengah-tengah rumah tangga.
Bahkan tadi dikatakan dalam ungkapan situasi bagaimana kaum ibu harus tetap menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Itu dari kegiatan rutin. Apalagi kalau sudah muncul yang namanya persoalan-persoalan. Bedanya kaum ibu dan kaum bapak itu kan lebih kepada logika berpikir begitu ya, lebih simpel. Tapi kalau kaum ibu lebih kepada emosional, lebih kepada perasaan, terbawa perasaan gitu ya. Jadi sedikit-sedikit rasa lelah itu akan muncul ketika sebuah persoalan itu hadir dalam kehidupannya, dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Nah, itulah yang terjadi Bapak Ibu. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah berkaitan dengan bacaan kita ini, ternyata ada sosok yang akan mendukung dan membantu kita. Dialah Yesus Kristus. Yang harus kita yakini yang pertama adalah Allah tidak akan pernah meninggalkan umatnya jatuh tergeletak. Karena dia berjanji, aku akan menyertaimu senantiasa sampai dengan akhir zaman. Janji penyertaan Tuhan itulah yang harus kita pegang teguh untuk kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini. Persoalannya adalah, apakah kita mau melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita mau melibatkan Tuhan untuk melaksanakan atau untuk berperang, berjuang melawan kondisi saat ini? Berjuang mengalami pergumulan saat ini. Tidak ada persoalan besar di dalam Tuhan. Persoalan itu biasa-biasa saja. Mungkin kita merasa, aduh Tuhan, saya sudah gak sanggup lagi melakukan persoalan ini. Saya udah gak sanggup lagi, bagaimana mungkin gaji suami saya sudah mulai menurun. Tuntutan harus bayar ini, bayar itu, belum cicilan motor, belum cicilan rumah, cicilan lain-lain, udah gak bisa. Hitung-hitungannya udah gak masuk, lalu bagaimana kondisinya? Mereka sudah mulai mengeluh dan lain-lain. Kalau melakukan sesuatu yang jalan pintas aja lah, mending kita ngutang ke sana dan ke sini. Ujung-ujungnya suami marah-marah dan lain-lain. Tetapi ya itulah kondisi yang terjadi saat ini. Akan tetapi dari bacaan kita saat ini, kita mau lihat bagaimana kerjasama boleh terjadi melalui Gideon dan Allah sendiri. Allah memilih Gideon untuk melakukan tugasnya. Demikian juga kita sebagai kaum ibu. Tuhan Allah memilih kaum ibu selaku menjadi sebuah perannya untuk melakukan tugas dan panggilan gereja dalam konteks kehidupan rumah tangga. Karena kita yakin bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan, maka tentu Tuhan akan melakukan sesuatu yang di dalam yang tidak pernah kita pikirkan. Jadi intinya adalah ketika kita mau melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan lihat, lakukanlah peran kita, maka Allah akan melakukan perannya. Seperti dalam konteks bacaan kita. Gideon melakukan perannya, dia membuat sebuah strategi, lalu Allah melakukan perannya juga. Disitulah terlihat keharmonisan dalam kehidupan kerjasama itu sendiri. Nah, itulah yang harus kita lakukan menghadapi berbagai persoalan dan kondisi saat ini. Nah, itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sapaan firman Tuhan dan renungan bagi kita semua di tengah berbagai hal, persoalan-persoalan yang terjadi saat ini, khususnya kaum ibu yang memang betul-betul dia harus berjuang lebih lagi dalam kondisi saat ini yang tidak mengenakan begitu. Akan tetapi saya percaya bersama dengan kaum perempuan, ya di belakang saya sudah ada ibu-ibu yang terkasih. Saya percaya bahwa ketika kaum ibu melibatkan dan kita semua melibatkan Tuhan, maka bukan berarti masalah selesai. Masalah memang terus, tetapi Tuhan akan memberikan jalan keluar. Bahkan kalau mau dibilang, dia tidak pernah melihat kelemahan kita. Dia tidak pernah melihat ketidakberdayaan kita. Nah disitulah ya, ketika kita bekerja sama yang baik, maka kita mau memperlihatkan bagaimana di satu sisi kita kurang, Allah yang akan memberikan kekuatan. Di satu sisi kita lemah, Tuhan akan memotivasi dan mendampingi kita untuk terus berjalan kepada Tuhan. Nah, kita akan sharing bersama-sama dengan kedua anggota ibu-ibu kita. Selamat malam Ibu.
Ibu yang pakai baju hijau, Ibu siapa tadi namanya? Saya lupa lagi. Ibu Christine, nah dengan Ibu Eva. Nah kita bincang-bincang dikit untuk jemaat kita dan juga menyapa kaum perempuan di tengah-tengah jemaat kita di GPB Petra. Sudah lama kita nggak beribadah begitu ya, tetapi dalam melakukan ibadah online ini meskipun jauh tetapi kita tetap disatukan dalam kasih Kristus. Nah kita mau bincang-bincang dikit, misalkan begini, kalau Gideon tadi dia punya strategi, bagaimana caranya untuk melawan orang-orang Midian. Dia punya strategi bahwa oke, kita bawa, kalau tadi disampaikan ya, apa yang dia bawa, sangkakala, buyung kosong, dan suluh. Ketika mereka sedang tidur, orang-orang Midian, kemudian sangkakala ditiup, buyung dipecahkan, dengan 300 orang, bayangkan bunyinya pasti sudah membuat orang merinding, membuat orang takut. Yang akhirnya Tuhan melakukan perannya. Itu sebuah strategi. Nah, Ibu Christine dan Ibu Eva, tentu Ibu juga merasakan bagaimana kondisi saat ini begitu ya. Merasakan kondisi saat ini yang terjadi di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita dan keluarga kita. Nah, hal yang menarik untuk kaum ibu adalah kaum ibu penuh kreatif, penuh kreasi. Dari mulai makanan sederhana, contohnya dari mulai tempe bisa menjadi makanan mewah begitu ya. Nah pertanyaannya begini, Ibu kasih tips dong ke kita semua, ke jemaat yang di rumah, ketika persoalan itu hadir nih, ini gaji suami ini udah berkurang nih begitu ya, ini udah nggak tahu lagi. Tentu kita harus berpikir apa yang harus kita lakukan nih, agar makanan kita tetap terjaga, tetap sehat dan lain-lain. Padahal kalau mau hitung-hitungan matematikanya ini nggak cukup nih, gaji segini untuk sebulan. Nah tentu ada strategi yang kita lakukan. Bisa cerita dikit, kira-kira apa sih yang mau dilakukan, yang ibu lakukan begitu ya. Untuk kondisi saat ini ya, saya nggak tahu kondisi ibu di rumah bagaimana, tetapi minimal ada sesuatu yang harus dilakukan nih. Sudah nggak bisa begini nih, nggak bisa. Ini saya hanya andalkan suami. Saya bukan wanita yang kerjanya mengeluh gitu ya, dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit bagaimana dan begitu-begitu. Tapi pasti sama dengan Gideon ada strategi yang dilakukannya. Kita mulai dari Bu Christine dulu ya. Ibu berdiri, ada mic-nya kan ya. Kita ya mau menyapa teman-teman di rumah, ibu-ibu silakan. Nah, kira-kira ibu apa yang ibu lakukan di kondisi saat ini begitu? Agar ya suami tetap sayang, anak-anak tetap sehat-sehat gitu ya, meskipun pas-pasan atau bagaimana Bu? Silakan Bu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam ibu-ibu PKP, khususnya menyikapi apa yang disampaikan oleh Bapak Elias. Gimana ya, menghadapi kondisi yang seperti gini, ya paling kita ibu-ibu ya sekreatif mungkin lah meminimalisir apa yang bisa kita kerjakan gitu. Kita punya ide, kita terapkan. Contohnya nih kayak kalau misalkan kita pengen jualan atau apa gitu, tinggal posting aja. Oh, ibu jualan ya? Ibu jualan apa Bu? Nggak kecil-kecilan Pak. Oh, ibu jualan kecil-kecilan itu dalam rangka mendukung ya. Mendukung suami begitu ya, perekonomian keluarga luar biasa. Nggak apa-apa Bu, ceritain ibu jualan apa gitu kecil-kecilan, nah dari kecil bisa besar. Ya kemarin kan pas browsing di YouTube gitu, apa ya ide untuk biar untuk tambah-tambah gitu lah buat jajan anak-anak sih. Jadi saya browsing, oh kebetulan saya seneng banget sama klaper tart gitu. Jadi browsing gimana caranya ya bikin klaper tart gitu. Memang sih kalau misalkan kita mau ngikutin yang kayak di YouTube, itu ya tinggal pintar-pintarnya kita lah gitu. Apalagi kalau kayak klaper tart kan makanan khasnya Manado ya gitu, yang dibawa oleh penjajahan Belanda dulu gitu. Nah, saya coba untuk berkreasi sedikit lah, masak-masak, terus dibantu sama ponakan-ponakan juga. Ya puji Tuhan lah, ada berkat sedikit yang mengalir gitu. Oke. Sudah berapa lama Bu berjalan? Sebulan, ya. 2 bulan? Ya kalau lancarnya sih lancar-lancar banget gitu, tapi ya puji Tuhan ada aja kalau di saat kita benar-benar mengharap apa sama Tuhan, minta sama Tuhan, Tuhan di saat misalkan nih contohnya saya, ya Tuhan kondisi saat ini saya udah tinggal dikit nih
untuk menghadapi bulan depan dengan sedikit yang pegangan dalam kantong saya gitu. Saya mau ngapain ya? Ada aja Tuhan kasih jalan untuk berkat itu bisa mengalir di dalam keluarga saya gitu. Ya walaupun cabangnya itu bermacam-macam gitu ya. Ya puji Tuhan lah. Intinya kita selalu tetap bersyukur, mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Ya mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Nah itu sebuah kesaksian dari Ibu Christine yang tadi dibilangnya strategi. Jadi jelas sekali ibu-ibu yang terkasih yang di rumah dalam perjuangan ini kita mungkin gak usah pusing, gak usah terlalu kita pikirin. Tetapi apa yang menjadi peran kita yang bisa kita lakukan, itulah yang harus kita lakukan. Dan pasti Tuhan melakukan perannya. Dan terbukti Bu ya, walaupun dari berkat yang sedikit, tapi ini rutin yang akhirnya bisa membantu perekonomian keluarga begitu ya. Terima kasih Bu. Nanti bisa kita beli ya yang di rumah, bisa menghubungi Bu Christine. Nah itu dalam kondisi, nah sekarang kalau dalam konteks kehidupan anak-anak kita. Anak-anak sekolah lah yang di rumah, yang kadang udah bete begitu ya, anak ini nggak pernah sekolah, kita di rumah aja, mau pergi kemana-mana nggak bisa. Nah yang pusing juga pasti mamanya begitu ya. Nah ada Bu Eva nih, Bu Eva juga punya anak kecil ya Bu ya. Nah Ibu bisa cerita dikit lah begitu ya. Ya bisa cerita dikit Bu, karena kadang menyulitkan Bu ya. Emosi ini luar biasa begitu ya, apalagi orang Ambon kan, wah ini pasti rame. Nah kita dengar ceritanya Bu Eva, kesaksiannya. Kalau di keluarga saya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kalau di keluarga kami, karena anak-anak suka main sepeda, jadi kita nggak perlu repot-repot. Jadi di lingkungan kita itu bisa untuk bermain sepeda, dan selingannya itu adalah kita berkebun. Nah berkebun itu kebetulan di rumah ada sayur-sayuran, ada terong, ada cabai, dan ini anak-anak yang iniin. Jadi kadang kita sudah mulai bosan, ayo kita bikin sesuatu gitu. Kalau ini paling nggak panen ya, biarpun ada 2 biji atau 3 biji. Sayurnya apa, sayur kangkung? Bukan, kebetulan di rumah itu yang ada itu terong. Terong. Ya, terong ungu. Ya, dan kebetulan saat ini tuh masih ada, jadinya anak-anak saya ajak berkebun dan panen. Terus ada buah juga. Kalau mereka lagi sudah mulai berantem, wah itu diajak di kebun. Iya, saya ajak panen, ada sawo. Ada sawo, kebetulan di rumah ada sawo, ada kebun-kebun kecil gitulah. Kita karyakan mereka sambil ada yang main sepeda. Kita manage waktu aja sama mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan sama mereka. Seperti itu. Tapi kita selalu bersyukur bahwa kita itu dikasih kesempatan untuk semakin dekat sama mereka. Karena wabah pandemi ini jadi panjang sekali, jadi bikin kita itu semakin dekat, biarpun agak berantem dan yang lain-lain begitu, bukan main HP saja begitu. Seperti itu Pak. Terima kasih Bu Eva. Bu Eva kasih tips yang luar biasa bagaimana menghadapi kebetean dan kejenuhan. Kalau ujung-ujungnya main handphone, nah ini dampaknya parah Bu ya, bagi anak-anak, emosi gitu ya, yang akhirnya sama dengan Gideon membuat sebuah strategi. Apa yang bisa saya lakukan? Ada lahan, sudah saatnya berkebun. Lalu perannya Tuhan apa dalam konteks ini? Kalau mau saya lihat perannya Tuhan ketika mulai ditanam dari kecil, perannya Tuhan, nah Tuhan kasih nih buahnya tumbuh subur begitu ya. Terong ungunya besar, buah-buah lain-lain yang akhirnya itu dapat dinikmati. Ini kan salah satu cara agar bagaimana anak-anak kita merasa betah dan ada kesempatan-kesempatan baru yang dilakukan. Terima kasih Bu Eva. Nah ini Bapak Ibu yang terkasih, khususnya kaum ibu di rumah, dari kedua ibu yang saat ini sudah merasakan bagaimana peran mereka dalam kehidupan rumah tangga. Mereka tidak bisa saja berbicara dengan sudahlah saya begini sajalah, terima kenyataan. Tapi mereka mau berdiri tegap, mau memperlihatkan bahwa saya mampu melakukan ini semua. Bukan tidak mungkin apa yang dilakukan ya walaupun kecil akan menciptakan sesuatu yang besar.
bukan tidak mungkin dari usaha apa tadi namanya makanannya Bu? Aduh ngomongnya susah apa ya? Klapertat itu menjadi sebuah usaha yang besar begitu, punya toko yang besar dan lain-lain. Bukan tidak mungkin dari mulai kebun hanya berapa meter akhirnya bisa kebun yang berhektar-hektar. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil begitu ya Bu ya. Intinya adalah ketika kita mau mengundang Tuhan untuk bekerja sama dengan kita yang pertama adalah yang kalau kita lihat dari Gideon, percaya bahwa Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Maka Tuhan yang akan memberikannya kepada kita apa yang kita butuhkan. Dan ketika kita setia melakukan peran kita sebagai ibu, dengan kemampuan kita, dengan cara berpikir kita, cara pandang kita, maka di satu sisi Allah akan melakukan perannya sendiri. Dan pada akhirnya tema kita kerjasama berbuah yang manis itu akan tercipta di tengah-tengah rumah tangga kita. Saya mengajak kita semua untuk membuka satu ayat dari Perjanjian Baru. Efesus pasalnya yang ketiga. Efesus pasalnya yang ketiga, coba kita buka. Ayatnya yang ke-20. Efesus 3 ayatnya yang ke-20 dikatakan demikian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Saya ulangi lagi ya, bagi dialah yang melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan. Saat kita berdoa dan meminta Tuhan, saya minta A, minta B, minta C. Tetapi melalui ayat ini kita mau diingatkan ternyata Tuhan memberikan jauh yang lebih banyak. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar. Itulah yang Tuhan sediakan bagi kita yang percaya dan yang mengasihi Tuhan. Dan kuasa bekerja di dalam kita. Itu yang juga yang diceritakan dalam kisah Gideon ketika Roh Kudus bekerja di dalam kehidupannya Gideon, dia mampu melakukan segala sesuatu. Ketika Roh Tuhan itu bekerja di atas Ibu Christine, tadinya bingung, aduh saya mau melakukan apa ya? Uang udah pas-pasan ya, di kantong sudah menipis, apakah bulan depan saya masih bisa masak untuk keluarga saya dan lain-lain. Roh Tuhan bekerja di atasnya sehingga dia bisa berpikir untuk menciptakan satu usaha kecil. Begitupun dengan Bu Eva, ketika Roh Tuhan bekerja, nggak mungkin nih anak-anak saya di rumah terus, dampaknya nanti repot nih, berantem lah atau main handphone dan lain-lain. Roh Tuhan bekerja, oh ternyata membuka pikiran kita, oh ternyata saya bisa membuat satu aktivitas bagi anak-anak saya. Sehingga mereka nggak bete di rumah, nggak lain-lain. Itulah Bapak Ibu yang terkasih, aplikasi dari bacaan kita hari ini. Dari beberapa kesaksian, 2 orang ibu kesaksian kita, memberikan sebuah gambaran dan kekuatan kepada kita semua. Ketika kita bisa mengundang Tuhan, Tuhan sebenarnya sedang menunggu begitu ya. Dia tidak secara langsung menyampaikan apa yang menjadi kehendak kita, tetapi dia menunggu kita untuk meminta dan memohon kepadanya. Dia tidak memaksa kita. Marilah kepadaku semua yang berbeban berat. Ada sebuah himbauan yang Tuhan berikan. Akan tetapi kalau kita tidak memintanya, kita merasa diri kita kuat, diri kita sanggup menghadapi persoalan ini, akhirnya bukan saja manis, tapi mungkin ada kepahitan di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita melibatkan Tuhan untuk bekerja sama, dan kita melaksanakan fungsi kita dengan baik, pada akhirnya akan mendatangkan hal yang indah, dan damai sejahtera itu tetap terpelihara. Iman kaum wanita atau kaum ibu bukan hanya seolah-olah hanya berkat saja di matanya. Tetapi iman kita adalah iman yang sejati. Karena Allah tidak saja tidak menjanjikan kita hidup dengan kaya raya, dengan penuh banyak. Tetapi Allah menjanjikan bahwa kita mampu menghadapi segala persoalan. Allah menjanjikan penghiburan, kekuatan, dan jalan keluar. Asalkan satu, kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Lakukanlah fungsi sebagai kaum ibu, melayani keluarga, menjadi pendidik bagi anak-anak kita, menjadi seorang manajer keuangan dalam kehidupan rumah tangga, dan tetaplah menjalin hubungan dengan Tuhan. Maka dari itu, apa yang kita rencanakan, apa yang kita gumuli, percayalah,
Tuhan senantiasa akan berada bersama-sama dengan kita. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk Ibu yang terkasih yang sudah ada bersama-sama dengan saya. Di belakang ada tim musik Pak Joni. Terima kasih juga telah mendampingi kaum perempuan dalam ibadah bernuansa PKP. Selamat malam dan Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan merespon pujian umat Gita Bakti 62, baitnya yang pertama. Sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya berkah, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kita akan masuk di dalam doa syafaat kita, dan pada malam hari ini syafaat kita akan disampaikan dan dipimpin oleh pengurus Pelkat PKP. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Segala ungkapan syukur hati kami Tuhan di malam hari ini kami naikkan kepadamu. Kami mengucap syukur untuk setiap anugerah Tuhan yang kami boleh rasakan sampai dengan hari ini, sampai dengan malam hari ini. Tuhan, di tengah wabah COVID-19 di negara kami tetap menaikkan ungkapan syukur hati kami kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, terlebih bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan melalui tangan Tuhan kami boleh dibantu, kami boleh ditolong melalui kuasa-Mu Tuhan. Di tengah pandemi ini, pada saat ini, bagi saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, Tuhan, biarlah kami memohonkan pertolongan yang datangnya daripada-Mu. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, memberikan kekuatan untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Biarlah Tuhan melalui perpanjangan tangan Tuhan, melalui makanan, melalui obat-obatan, Tuhan boleh sembuhkan, dan melalui mujizat Tuhan, biarlah kesembuhan itu boleh nyata. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk para medis yang berada di garda terdepan, biarlah Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan, biarlah mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai para medis untuk membantu menolong sesama. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan untuk para dokter dan para medis, biarlah melalui kesehatian mereka Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, bagi para pencari dana Tuhan, Tuhan tolong berikan jalan keluar, biarlah mereka boleh bersukacita membantu, menolong sesama, terlebih bangsa dan negara kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk para ilmuwan yang pada saat ini sedang mencari jalan keluar, biarlah Tuhan tolong lancarkan apa yang menjadi rencana mereka. Bapa di sorga, pada saat ini, pada malam hari ini, kami berdoa untuk pelayanan Pelkat PKP, dari ketua, dari pengurus intis, dari Korsek 1 sampai Korsek 11, biarlah Tuhan kami boleh bekerja sama bersatu hati untuk memajukan Pelkat PKP. Berikan kemampuan Tuhan, berikan kekuatan untuk kami, biarlah kami boleh bekerja sama dengan baik satu dengan yang lain. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pelayanan gereja GPIB kami,
dari Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Bapak Pendeta Benyamin Syauta bersama dengan Ibu Els Manuhutu. Biarlah Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan yang datangnya daripadamu. Biarlah Bapak dan Ibu Pendeta Els, Bapak dan Ibu Pendeta kami boleh melayani Engkau dengan penuh sukacita. Dan di dalamnya kami juga berdoa untuk komisi-komisi, untuk penatua diaken, untuk pelkat-pelkat. Tuhan tolong satukan hati kami, Tuhan tolong berikan kekuatan bagi kami, berikan jalan keluar apa yang menjadi usaha kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami. Kami juga berdoa Tuhan di malam hari ini untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini di dalam kelemahan tubuh di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, biarlah melalui perpanjangan tangan Tuhan, melalui makanan dan obat-obatan kiranya kesembuhan itu boleh dinyatakan. Terima kasih Bapa di sorga, dan pada akhirnya kami berdoa untuk kami semua yang beribadah pada malam hari ini bersekutu kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan walaupun di saat pandemi ini Tuhan. Biarlah kami selalu menaikkan ungkapan syukur hati kami kepadamu. Ya Bapa, kiranya Engkau menerima doa dan ungkapan syukur hati kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mengucap syukur kepada Allah dengan memberi persembahan syukur untuk mendukung pekerjaannya yang dilakukan oleh gereja. Dengarlah firman-Nya. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasyarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mazmur 50 ayat 14. Tuhan memberkati persembahan kita. Sambil persembahan dikumpulkan, mari kita memuji Tuhan. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu serta pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Dia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan, terimalah persembahan kami ini sebagai bentuk awal dari tekad dan komitmen kami untuk tidak hanya memberi persembahan atau sumbangan berbentuk uang, melainkan
mengabdikan hidup kami secara utuh, sehingga kami dilayakkan untuk disebut sebagai pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Bagi kaum persekutuan perempuan, ingatlah kita hanyalah seorang ibu biasa. Tetapi Tuhan akan melakukan pekerjaan yang luar biasa bagi kita. Bahkan Dia akan memakai kita untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Menghadapi berbagai persoalan yang harus kita hadapi sepanjang kehidupan kita. Kita bakti 218 bait pertama dan baitnya yang kedua. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa yang memelihara dan memimpin kamu dalam kuasa Roh Kudus, tinggal menyertai keluarga kita di sini saat ini sampai dengan selama-lamanya. Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk saudara-saudari terkasih, Bapak Ibu sekalian. Pada malam hari ini kami mewakili Perkat PKP GPIB Petra mengucapkan terima kasih. Kiranya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan keluarga semua di rumah tetap
stay at home, jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap bersandar pada Tuhan apapun itu. Dan kami semua mengucapkan selamat istirahat, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.